Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ilallah bi'idnihi sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan izin dan kesempatan kepada kita untuk duduk hadir mengingat dan mengenang perjalanan agung seorang nabi yang paling agung. Perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan duduk berkumpulnya kita di masjid ini, kita minta dan berharap kepada Allah, begini pula duduknya nanti kita menatap wajah Rasul di dalam surga. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa segala macam aktivitas kita tidak pernah lupa untuk mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah, membasahi bibir kita dengan lantunan salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan itu Rasul mengakui kita sebagai umatnya. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pengurus ARMI, para abang-abang alumni, kemudian para undangan, rekan-rekan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hendak ku hormati PKM masjid, ku tengok tak nampak, tak ada ya. Berarti gitu-gitu aja lah ya. Iya kan? Tak ada kan? Aku takut terlewat. Tahulah kok terlewat. Yang sama kita hormati juga yang tukang mengangkat roti ganda. Oh ya roti. Kemudian yang tukang buat minum, dari tadi tak nyampe-nyampe. Ketua panitia, ketua ARMI dan seluruh yang hadir pada malam hari ini. Apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang sakral, perjalanan yang sangat luar biasa, yang perjalanan itu seumur hidup dunia cuma sekali, tak pernah terjadi berulang kali dan tidak akan pernah terjadi lagi. Kenapa? Karena itu Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah penting anak-anak muda mengenang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad?
penting. Seberapa penting? Besar. Karena begitu luar biasa dahsyatnya perjalanan itu, sehingga banyak orang yang tidak menginginkan perjalanan itu terjadi. Bahkan ketika perjalanan itu pun terjadi, banyak orang tidak mempercayainya. Kalau dimasukkan kepada akal pikiran memang tak nyambung, tapi kalau dikuatkan pada iman pasti connect. Dan perjalanan Rasulullah itu banyak berkaitan dengan anak muda. Maka bangga kita malam ini banyak anak-anak muda yang datang. Bukan banyak, memang semua anak muda, ya kan? Semua anak muda, dari ujung ke ujung, laki-laki perempuan. Di situ ada nyelip nenek-nenek enggak? Enggak ada, anak muda semua. Ini menunjukkan kalau hari ini anak-anak muda Batubara masih kompak solid dalam pengajian. Anak-anak muda Batubara masih kompak dalam kebaikan. Anak-anak muda masih kompak dalam hal yang positif, insya Allah jayanya Islam di Batubara akan cepat berkembangnya. Di tangan dan di pundak anak muda jayanya sebuah negara. Bagaimana 10 tahun ke depan Kabupaten Batubara? Jawabannya tidak ada anak muda. Bagaimana Provinsi Sumatera Utara? Jawabannya adalah anak muda. Bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ke depan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai 50 tahun bahkan? Jawabannya adalah anak muda sekarang. Bagus akhlak mereka, maka baguslah itu kampungnya. Bagus norma agama yang mereka punya, maka bagus pula lah kampung itu dengan agama. Tapi kalau anak mudanya sibuk dengan narkobanya, sibuk dengan pergaulan bebasnya, sibuk dengan pacarannya, sibuk dengan chattingan yang tak bermanfaatnya, maka itu yang akan membuat hancurnya kampung halaman itu. Saya pernah teringat sahabat-sahabatku yang muliakan Allah, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ pernah mengungkapkan satu ungkapan untuk anak muda, bang. Apa beliau bilang? Ini pesan buat kita anak muda. Pemuda, belajarlah di waktu pagi. Berpikirlah di waktu pagi, menunjukkan belajar. Ini pikirkan baik-baik. Pemuda, berpikirlah di waktu pagi. Bekerjalah di waktu siang. Makanlah di waktu sore. Tidurlah di waktu malam. Kalau pagi tak bisa berpikir, siang mana mungkin bisa kerja. Kalau siang tak bisa kerja, sore tak bisa makan. Kalau sore tak bisa makan, alamat malam tak bisa tidur. Artinya anak muda disuruh, dianjurkan berpikir di waktu pagi. Belajar selagi muda. Cari ilmumu, apapun ilmumu cari. Mau belajar ilmu dunia silahkan, mau belajar ilmu akhirat silahkan, mau belajar ilmu dunia akhirat pun disilahkan, tak ada larangan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kau ingin keinginan kehidupan dunia, maka carilah ilmu dunia. Kalau pengen bahagia hidup di akhirat, maka carilah kehidupan ilmu akhirat. Kalau pengen dunia akhirat bahagia, maka carilah ilmu dunia akhirat. Berpikir. Makanlah, bekerjalah di waktu siang, menunjukkan kalau sudah dewasa, udah tua, amalkan ilmu. Amalkan ilmu di masa tua. Makanlah di waktu sore, udah tua tinggal enaknya, bang. Tidurlah di waktu malam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau pagi tak bisa berpikir, artinya sudah masih muda, nggak mau belajar. Di waktu dewasa hancur-hancuran. Udah tua makin menjadi, matinya kemungkinan su'ul khatimah. Nih anak-anak muda, pesan pertama peringatan Mi'raj malam ini adalah cari ilmu.
Kata Nabi, tuntutlah ilmu dari mulai ayunan sampai liang lahat. Menunjukkan bahwa ilmu itu dari mulai kita lahir dah dapat ilmu sampai mati pun butuh ilmu. Tengok kalau orang meninggal ditalakinkan, Pak. Ini menunjukkan dia juga butuh ilmu. Ilmu itu butuh sampai mati. Ketika lahir si anak, azankan sebelah kanan, qomatkan sebelah kiri. Walaupun hadisnya doaib, tapi baik untuk diamalkan. Jangan gara-gara hadis doaib, doaib itu, doaib, nggak sah, nggak bisa, nggak sahih. Baru belajar 2 hadis 3 hadis suka kali kayak gitu. Ini doaib, ini sahih. Betul, ada kualifikasinya. Menyebutkannya pun tak pandai. Kualifikasinya mah ada itu. Ada yang sahih, ada yang doaib. Betul, hadisnya emang doaib, tapi baik untuk diamalkan. Yang namanya hadis-hadis doaib tak boleh dijadikan hujjah, tapi boleh dijadikan amalan. Fadhailul a'mal. Ini baru ngaji 2 bulan 2 minggu, hadis doaib terus tak dipakai. Hadis sahih tak sahih. Siapa beratnya? Tak sahih, tak bisa. Bukan begitu. Kita ini timbo, sumurnya ulama tuh. Kita mengambil air dari ulama, tak bisa dari lautan langsung. Lautan Quran itu terlalu luas. Quran itu terlalu luas, hadis Nabi terlalu luas. Kita yang doaib, yang papai, yang hina, yang tak pandai apa-apa ini kurang bisa untuk memaknai isi kandungan Quran dan hadis. Makanya butuh para ulama. Ulama lah mengkualifikasikan hadis-hadis itu. Termasuklah hadis azan dan qomat. Azan kan sebelah kanan, qomat kan sebelah kiri. Apa maknanya Ustaz? Ini menunjukkan begitu lahir ke dunia, yang pertama didengarkan anak adalah kalimat thayyibah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ngazankan kayak gitu, jangan macam azan subuh di masjid, ngazankan ke telinga anak. Biru muka anak meninggal terus. Kata satu azankan lain kan anak dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Jam 9 anak lahir, tengah 10 meninggal terus. Biru muka tu, apa tak biru, mokek ke telinga. Yang disuruh tu azankan, bukan kuat-kuatkan azan, tidak. Hayya 'alas shalah. Tapi kalau ada seorang ayah yang baru jadi ayah, begitu mengazankan anaknya, meniti air matanya itu. Jangan ditambah lagi. As-salatu khairum minan na'im. Menyalah kok. Ini maknanya belajar. Dari kocik pun kita belajar. Kalau sekolah di kampung kita ini banyak sekolah agama. Pesantren banyak. Ada Jabal Hindi, ada Guntur, ada Mukhlisin. Masuk ke pesantren. Walaupun ada yang tak suka dengan pesantren ya. Elok. Mumpung dikasih Allah kesempatan belajar agama, kejar. Pemerintah sudah melarang pelajaran agama di sekolah. Sudah dihilangkan narasi agama di kurikulum sekolah. Diganti dengan akhlak dan budaya. Mau disekulerkannya pemikiran manusia nih. Hati-hati. Makanya yuk belajar. Bukan hanya anak siswa atau mahasiswa yang belajar. Yang sudah jadi ustadz pun wajib belajar. Pintar tak wajib, belajar yang wajib. Kaya tak wajib, mencari duit wajib. Cocok? Diam melamun aja kalian. Cuma gak dapat kue aja. Aku aja gak dapat diam. Gak cecet. Gitu aja udah. Ngasih tahunya, mana tahu lupa kalian. Belajar. Jangan terlalu sibuk belajarnya cuman dari YouTube, ngaji enggak. Army pengajian ada?
Mantap, mainkan. Di remaja masjid masing-masing buat pengajian mingguan. Setiap minggu ngaji, setiap marahnya. Semuanya dikumpulkan aja, ambil semua, naikkan semua. Biar jualan aku sini terus. Kan sama ini bar, ini kan sama ini. Cuma makan buka tidak. Ya Allah, tutup cuma. Tak percaya kalian. Mana kalau makan begitu? Tidak, nanti aku tak bisa makan sambil ceramah. Nanti aja cek punya itu. Botol pula tadi bukanya. Polosnya. Polos botol jadi anak manusia. Ini aku apa bar? Ini. Aku tak bisa minum kopi Cino. Dan tanya kopi hitam. Apa bukan? Oi. Halo. Hai. Halo, hai. Balik lagi. Jangan terlalu sibuk cuman nonton YouTube, ngaji, jumpa ustadz, tatap muka tak onda. Banyak orang menyalah gara-gara cuman belajar di YouTube, tak mau mengaji. Yang ditengok YouTube kajinya kaji yang menyalah. Abu tak mereng otak tuh. Terjadi bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar. Itu gara-gara ngaji salah ngaji. Islam dia Ustadz Islam, tapi salah mengaji. Apa yang dikaji uang tuh? Yang dikaji di paham mereka, di aliran mereka, di manhaj mereka takfiri, yang suka mengkafirkan orang lain. Hati-hati kalian. Di Batubara udah nampak aku bayang-bayangannya yang suka mengkafir-kafirkan orang. Maulid bid'ah, wirid yasin bid'ah. Mak ayah dia pun dibid'ahkan ya. Karena mak dia kenduri, mak dia tahlil, mak dia wirid. Macam lokat-lokat puasa gini, ziarah kubur pas ditopak ditentukan tanggalnya sebelum puasa, bid'ah. Ini pengajian takfiri yang suka mengkafirkan, membid'ahkan, menyesatkan orang lain. Selagi ada ulama menjelaskan hukum-hukumnya, silahkan. Beberapa minggu yang lalu sama salah satu pengurus FPI di Batubara, aku komunikasi sama dia. Dia curhat sama aku, minta solusi. Ustaz, bantu aku. Apa itu? Ada kawan aku masuk paham yang itu Ustaz, yang Ustaz bilangkan di ceramah. Coba kau pancing, betul tidak? Dipancing-pancingnya, betul kejadian. Apa membuktikan dia itu paham takfiri? Dalam dialog uang itu si kawan mengatakan ayah homak Nabi Muhammad jelas mutlak masuk neraka. Hebat betul ilmu pengajian tuh. Pengajian yang sangat luar biasa mengatakan homak ayah Nabi Muhammad penghuni neraka. Kutanya kalian bang. Kutanya kalian, marah atau tidak? Kalau belum lagi, belum bertanya aku lagi. Kalau malam nih aku bercakap, pengurus ARMI dan seluruh yang hadir, aku bisa menjamin 100% ayah homak kalian masih neraka. Marah tidak? Mohon maaf, kita sadar dan paham ayah homak kita tidak pala hebat kali ibadahnya macam ulama-ulama tu, betul? Tahajud sama ayah kita tidak rutin tiap malam 12 rakaat, duhanya tidak rutin tiap pagi 8 rakaat, puasa sama ayah kita pun kadang cuma Senin Kamis. Ibadah sama ayah kita itu tak sehebat ulama-ulama. Begitupun karena tak sehebat ulama-ulama ibadah orang tua kita, tidak ada satu anak yang tersenang ketika ayah homaknya dikatakan masuk neraka. Apalagi Nabi Muhammad. Dalilnya ada Ustaz, mana? Tunjukkan. Oh ini Ustaz, suatu ketika Nabi Muhammad jalan-jalan
Kemudian di persimpangan pekuburan jumpa sama sahabat yang sedang ziarah sambil menangis-nangis. Sahabat itu bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana ayahku? Bagaimana keadaan ayahku?" Artinya surga atau neraka. Kata Rasul, "Abuka wa abi finnar." Ayah kau sama ayahku masuk neraka. Dalil waktu itu. Mohon maaf, ayat Al-Quran, hadis, ini tidak bisa diterjemahkan, dipahami dengan terjemahan. Tidak bisa dipahami dengan terjemahan. Coba disandingkan dengan hukum-hukum lainnya. Kalau Al-Quran kita butuh ilmu tafsir dan asbabun nuzul. Kalau hadis kita butuh asbabul wurud, sebab turunnya hadis. Dan ditinjau dari kaidah usul fiqh, dari kaidah fikih, dan ditinjau lagi dalam sejarah. Kalau sesuai, maka benar. Hadis itu menjelaskan bukan ayah kandung Nabi Muhammad yang masuk neraka. Buka kitab-kitab ulama klasik. Jangan ulama-ulama Wahabi. Kalau ulama-ulama Wahabi memang betul. Ayah Nabi Muhammad itu masuk neraka. Dan Wahabi itu udah berkeliaran di Batubara nih. Dan sudah banyak. Yang paling banyak kejangkit anak Batubara pergi ke Medan, ngaji salah ngaji, pulang disebarkannya ajaran itu. Kalau di Batubara masih kental dengan ahli sunnah wal jamaahnya. Ini yang kita khawatirkan. Maka butuh ilmu. Mereka sanggup mengatakan ayah Nabi Muhammad masuk neraka. Padahal ayah Nabi Muhammad itu yang mengandung Nabi Muhammad, melahirkan Nabi Muhammad. Mustahil. Logikanya aja tak masuk akal. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sedang hijama. Bekam Nabi Muhammad. Kata Nabi sama sahabat, "Oi sahabat, sini dulu. Apa Rasul, coba tolong kau buangkan dulu darah bokam nih. Tapi jangan nampak uang. Jangan ada satu uang pun yang nampak. Buangkan darah bokam." Pergi dia ke balik rumah Rasulullah, darah bokam diminumnya, Pak. Diminumnya, Pak. Kata Nabi, "Udah kau buang?" "Udah ya Rasul." "Di mana?" "Dalam perutku." "Kenapa dalam perut kau buang?" "Aku mau ya Rasul darah kau mengalir pada darahku." Apa kata Rasulullah? "Inilah tanda penghuni surga." Balik Glenn. Hah? Oh, nengok jam. Oh, jam 10 ya, batas jam 10. Oh, billahi taufiq wal hidayah. Hah? Uang tu balik. Laki-laki balik. Acara Glenn diundangan sampai jam berapa? Jam 2. Berarti acara 2 hari. Acara 1 hari kan? Kalau 1 hari jam 12 kurang 1 menit itu udah selesai acara. Karena 1 hari. Kalau jam 12 lewat 1 menit udah 2 hari. Kalau ada 2 hari kontraknya berapa? Kan? Maksudnya ini berapa lagi diboleh gitu. Kan 2 hari. Kenapa untuk cabut balik? Berarti kalian undang jam 10 batas. Hah? Panitia anak mana untuk beli nasi goreng? Entah mana tahu nak makan panitia. Kalau aku tak pala aku dah. Aku paham nyawa. Biasanya kan baca ceramah-ceramah gini kan makan dulu biasa. Ini kan tak ada. Berarti tak ada betul. Pahamnya aku. Entahlah bisa caranya kan. Walaupun tak ada juga udahlah balik. Awalnya apalah kaleng-kaleng nyawa. Ada diterima, tak ada. Entahlah. Sampai mana tadi? Hah? Oh, bokam. Sudah siap itu. Ketika itu sahabat meminum air bokam Rasulullah, air darah Rasulullah. Apa katanya? Kenapa kau minum wahai sahabatku? Kata sahabat tu, aku hendak darah kau ya Rasul mengalir pada darahku. Diharamkan neraka kepada kau, kata Rasulullah. Bayangkan. Sahabat Nabi yang tak ada urusan tali persaudaraan, sahabat Nabi yang tak ada urusan darah sama dia, cuman gara-gara meminum darah Rasulullah
diharamkan neraka sama dia. Apalagi umat Nabi Muhammad yang darahnya habis terburai melahirkan Nabi Muhammad, dibilang masuk neraka. Pernah ingat tentang sahabat yang bernama Ukasah? Sahabat yang bernama Ukasah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu khutbah, pada saat itu Rasul bilang, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang pernah ku buat salah sama dia, kasih tahu sama aku. Kisos berlaku. Kalau pernah ku pukul, pukul balik aku. Semua terdiam, walaupun pernah mereka tundukkan kepala. Pada saat itu Ukasah angkat tangan. Ya Rasul, saya. Ada apa Ukasah? Seingatku dulu ya Rasulullah, waktu terjadi perang, terus pada saat itu ya Rasul, kau tak tahu, tak nampak kau, aku di belakang. Cambuk kau ya Rasul mengenai badanku. Terus maumu cemana Ukasah? Aku mau balas ya Rasul. Mau balas dendam karena kisos. Rasul terima. Bangkit Sayyidina Umar. Ketika Umar bangkit, hei Ukasah, kalau kau mau mengkisos dari Muhammad, jangan kau kisos dia, aku kau kisos. Kata Umar. Hei Ukasah, kata Utsman, aku menantu Muhammad, aku aja kau kisos, jangan dia. Naik Ali, hei Ukasah, kono sikit, nah ajab kau. Itu menantu aku, kata Ali. Duduk kalian, duduk. Bilal, ya Rasul, pergi ke rumah, minta sama Fatimah, ambilkan cambuk yang selalu ku pakai porang. Siap ya Rasul, siap. 86 berangkat, OTW TKP, berangkat. Sampai di rumah Fatimah, apa kata Bilal? Omah, Fatimah, singkat aja, Omah. Apa? Kau Bilal? Iya. Ngapoi? Rasul nyuruh aku ngambilkan cambuk yang biasa dia pakai hendak perang. Hah? Perang kamu hari ini rupanya? Tidak. Mana ya aku? Di masjid sedang khutbah. Terus cambuk itu untuk apa? Nabi Muhammad bilang dia siap dikisos. Jadi waktu itu Ukasah bercakap, siapa yang pohon aku sakiti, balas. Pada saat itu Ukasah angkat tangan. Apa kata Fatimah? Ya Bilal, tolong sampaikan sama Ukasah, aku anak Rasulullah, aku putri kandung Rasulullah. Dengan Rasul yang dia kisos, aku siap mati untuk Rasulullah. Tak dongah cakap kau tu dah, tak cambuk balik. Dia ambil cambuk tadi, di hadapan orang ramai, sahabat-sahabat, cambuk dipegang. Ini cambuk Ukasah. Apa kata Ukasah sebelum mencambuk? Ya Rasul, pada saat kau mencambuk aku ya Rasul, aku tak pakai baju. Aku tak pakai baju ya Rasul. Kono ke badan aku langsung. Jadi yang hati kau macam mana? Buka baju kau. Udah mulai agak lain. Mulai naik pitam Umar. Ukasah, macam-macam. Kata Nabi dah diam. Ini harus dijalankan. Nabi buka bajunya, cambuk dipegang oleh Ukasah, ini cambuk dicampakkan, itu Ukasah mencium perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau buat ini Ukasah? Ukasah menjawab, itu cuma alasanku ya Rasul, agar aku bisa mencium perutmu. Aku ingin mendekat dan memeluk wajahmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hei sahabat-sahabatku, kalau kalian pengen melihat orang-orang dalam surga, tengoklah Ukasah. Tengok Ukasah. Penghuni surga tu Ukasah. Padahal cuma berharap memeluk Rasulullah, mencium perut Rasulullah. Bagaimana mungkin kita bisa mengklaim ayah mak Rasulullah masuk neraka? Perut mak Rasulullah tu habis tercabik-cabik melahirkan Rasulullah. Maka kurang ajar kalau ada orang yang mengatakan ayah mak Rasulullah penghuni neraka. Ini pengajian, hati-hati. Makanya butuh ilmu, ngaji sama guru-guru yang benar, ngaji sama guru-guru yang betul. Di kampung kita ini masih banyak guru-guru yang berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan berakidahkan Wahabi.
yang suka mengkafirkan orang lain, mengklaim orang lain sesat. 13 tahun Nabi Muhammad dakwah di kota Mekah, mengislamkan orang kafir. Kita baru belajar mengkafirkan orang Islam. Betul bang, banyak betul. Ini sibuk kali ya. Alhamdulillah, terima kasih ya bang. Mudah-mudahan panjang umur sampai kiamat kurang seminggu. Ini biasa ini hanya di sini. Kita dah mati dah. Ini belajar dah baik. Boleh belajar dari YouTube Ustaz, silakan. Tengok ustaz-ustaz yang betul-betul memperpahamkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Ustaz Somad, ada Ustaz Adi Hidayat, ada para habaib. Banyak tuh habib-habib tuh. Kemudian ada ustaz-ustaz kita yang orang-orang NU, orang-orang wasliyah, orang-orang yang betul-betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan ustaz-ustaz yang suka mengkafir-kafir. Dalilnya mana? Kan ada gitu kan ustaz gitu kan. Dalilnya mana? Dalil. La ilaha illallah. Ya Allah, ditindaskan muka dia. Macam-macam sekarang nih. Makanya butuh ilmu. Ada anak-anak muda karena sibuk mengurusi bertanya, tapi dia tak pernah mengaji. Pertanyaannya menyalah. Banyak pertanyaan menyalah gara-gara tak mengaji langsung. Contoh, ada yang bertanya masalah kirim petiha. Ustaz, ya, mak aku kan dah meninggal. Terus aku kirimkan petiha. Nyampe Ustaz. Dia nanya sama aku nyampe atau tidak. Mana tahu aku kan. Kemana aku jawab, aku tanya balik. Kau ngirimnya bila, aku bilang. Tadi Ustaz lepas maghrib. Sekarang jam berapa? Jam 10. Fatihah yang kau kirim lepas maghrib, sekarang jam 10. Fatihah yang kau kirim tu balik lagi tidak? Tidak lah Ustaz. Berarti nyampe. Ya kan? Kalau balik lagi, baru tak nyampe. Aku ngirim SMS ke Medan, ke WA. Aktif tak aktifnya handphone kawan tu di Medan, itu SMS yang kau kirim balik lagi tidak? Tidak. SMS saja buatan manusia bisa nyampe. Apalagi urusan pahala, urusan Allah. Pastilah nyampe. Enggak percaya ke Ustaz, ya udah mati dulu, baru kirimkan Fatihah. Kalau tak nyampe, chatting aja, tak nyampe tat bilang. Sonang. Ini pertanyaan yang ngaur. Yang ndak hati dia bertanya. Ada yang bertanya lagi masalah malaikat. Masalah malaikat ditanya. Berkewajuan malaikat ditanya, padahal dia tak berkewajuan. Ustaz, ya. Kan malaikat yang meniup sangkakala kan malaikat Israfil. Betul. Itu kan tanda kiamat Ustaz. Betul. Sekarang kan belum kiamat. Maksud kau? Apalah kewajuan malaikat itu sekarang kata. La ilaha illallah. Bisa-bisa kewajuan malaikat ditanya. Sepalai tanyanya, ada tidak can kojo Ustaz? Aku tak kojo kan enak. Ini kojo malaikat yang meniup sangkakala karena tak kojo belum dibilang tanyanya pula kojonya. Aku jawab lawan hatiku. Biar tahu kau kojo malaikat itu sekarang mengilap-ngilap trompet biar jangan berkarat. Ustaz menyalah, kau lah menyalah. Aku bilang lah. Pertanyaan tak cocok. Ada lagi yang bertanya masalah sembahyang. Ini gara-gara tak mengaji, makanya elok kalian buat mengaji. Ustaz, aku sembahyang. Terus terkontut. Batal Ustaz. Ya batal lah panjul. La ilaha illallah. Habis itu Ustaz aku tak sembahyang lagi. Elok. Beruduk. Ya beruduk lah. Berarti wuduknya macam biasa. Iya. Muka dulu Ustaz. Iya. Inilah masalahnya Ustaz. Di mana letak masalah? Gini Ustaz, kan biasanya siapa yang berbuat dia bertanggung jawab. Betul, itu hukum alam. Cuma Ustaz, kenapa pantat yang kontut yang dicuci muka? Kenapa tak di wajah yang dibasuh? Dalam hatiku iyo juga.
Jadi karena dia bertanya onda hati dia, aku jawab onda hati aku. Biar tahu kau kenapa kontut kita yang dibasuh muka, bukan yang tempat dia keluar. Kalau seandainya kau kontut di hadapan orang banyak, ketahuan kau yang tu kontut, yang malu muka kau atau pantat kau? Muka Ustaz, makanya muka yang dibasuh, PA, gue bilang. La ilaha illallah. Pertanyaan menyalah. Kenapa? Karena tak mau mengaji. Jangan malu untuk datang ngaji deh. Jangan malu. Selagi gunyo akidah ahli sunnah wal jamaah, siapapun datangi. Walaupun tak diundang, mohon maaf. Karena pengajian majelis itu tidak harus diundang. Ketika itu Nabi Muhammad juga tak pernah mengundang Jibril datang ke majelis Nabi Muhammad. Ketika itu Rasulullah bercakap-cakap sama sahabat-sahabat di Darul Arqam. Di Darul Arqam itu sahabat dengan Rasulullah, sahabat itu mendengarkan cerita-cerita Rasulullah. Tak berapa lama dari ujung datang orang berpakaian putih serba putih, rambutnya hitam, panjang, pakai penutup kepala. Tak dibilang di situ penutup kepalanya pun, lobe kah, peci kah, tanjak kah, tak bilang. Datang lalu duduk di dekat Rasulullah, lutut dia sama lutut Rasul disatukannya. Umar agak emosi. Apa budaknya datang menyatukan lutut sama Rasul? Kami tak berani dekat sama Rasul. Penyogan sahabat ni sogan malu sama Rasul dah dekat kali. Ini kawan datang udah dekatkan lutut sama Rasulullah. Udah mendekatkan lutut sama Rasul bersatu, bertanya pula. Ya Rasul, ya, akhbirni anil iman. Coba kabarkan sama aku apa itu iman. Kata Rasul, dijelaskanlah rukun iman. Al imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Udah dijelaskan oleh Rasulullah, pertanyaan itu dijawab Rasul, itu sahabat menjawab lagi. Sodakta ya Rasul. Betul cakap gue Rasul. Makin emosi Umar. Dia bertanya, dia pula mengiyakan. Berarti dia udah tahu. Apa maksudnya nih? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan sama aku apa itu Islam. Kata Nabi Muhammad, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa tasuma Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam dijelaskan. Udah dijelaskan Rasulullah. Sodakta ya Rasul. Betul cakap kau ya Rasul. Apa nanti budak ni kata ahli sebelah. Habis si orang tu. Apa nanti itu? Kan kau tak cocok kau duluan ya. Aku belakang. Ya Rasul, akhbirni anil ihsan. Sampaikan sama aku apa itu ihsan. Rasul menjawab, ihsan itu sembahlah Allah seakan-akan kau melihat Allah, tapi kalau kau tak sanggup melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihat kau. Sodakta ya Rasul. Betul cakap betul Rasul. Terakhir bertanya itu anak muda, ya Rasul, hatta yaumal qiyamah. Bila gaknya kiamat tu? Kata Rasul, yang bertanya lebih paham ketimbang yang ditanya. Karena Rasul tahu yang datang tu siapa. Besok harinya dijelaskan Rasul sama sahabat. Tahu kamu semalam siapa datang? Yang pakai pakaian putih? Itu nak aku tanya ya Rasul. Agak silap juga pemandangan aku nengok. Onda hati dia aja. Kenapa? Bertanya dijawab, bertanya dijawab. Berarti dia udah tahu. Kenapa udah tahu dia bertanya lagi? Yang mana? Yang pertama, kedua, sampai keempat. Ditanyanya apa itu iman. Ketika Rasul jawab katanya betul. Betul cakap Rasul. Berarti kan dia udah tahu. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, ketahuilah itu bukan manusia. Jadi siapa? Itu adalah Sayyidul Malaikah, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, diutus dan dikirim Allah kepada kita di pengajian, hendak mengajarkan sama kita apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan kapan hari kiamat. Dan pada saat itu Jibril tak diundang duduk di majlis. Artinya sunnah hukumnya menghadiri majlis-majlis. Dan di situ juga dapat hukum sunnah hukumnya menutup kepala. Kalian tak menutup kepala ya? Sunnah hukumnya menutup kepala ketika hadir di majlis. Karena Jibril pakai songkok kepala. Dan jangan pada kalian tersinggung teman-teman tak baik. Penting berkepala. Dah itu aja. Berarti kan lain kali kok masuk-masuk pengajian kan? Iyalah.
Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu itu luar biasa. Bahagianya orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini, atau mungkin di majelis pengajian mingguan tiap minggu di masjid musholla masing-masing, ada 3 pahala yang dikasih Allah. Nih, bayangkan bang, ini semangat untuk kita supaya selalu hadir di majelis ilmu. Ada 3 pahala yang sangat luar biasa dikasih Allah bagi orang yang rajin hadir di majelis ilmu. Pertama, orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini, Allah kasih pahala seperti pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Pernah sembahyang 1000 rakaat? Pernah? Tarawih aja poning awak ya. Tarawih aja poning awak 23 rakaat. Apalagi 1000 rakaat. Tapi duduk-duduk begini, Allah kasih pahala umpama solat sunat 1000 rakaat. Yang kedua, pahala orang yang hadir di majelis ilmu, pahalanya semisal pahala orang yang menjenguk 1000 orang sakit. Begitu luar biasa pahalanya itu. Pernah orang anggota army sekali sakit 10 orang. 2 orang aja sakit awak poning. Memang tak pakai modal. Paling tidak 1 orang sakit 2 kilo jorok. 2 orang 4 kilo. Cuman kadang penyakit awak agak lain. Datang melenggang tak bawa apa-apa. Sampai ke rumah sakit awak bertanya pula itu. Apa yang kau rasa? Apa yang kau rasa? Dijawabnya pula. Apa yang kau rasa kau tak bawa apa-apa? Kau ada kau bawa apa-apa jorok entah apa kau rasa enak. Ini tu ustaz ada kau rasa kau bawa apa-apa pernah kau rasa. Nih pahalanya. Yang ketiga, pahala orang yang hadir di majelis ilmu, pahalanya sama dengan pahala menyolatkan 1000 jenazah mati syahid di hadapan Allah. Luar biasa nih orang yang hadir di majelis ilmu. Cukup duduk-duduk begini aja. Walaupun duduk sambil menyandar-nyandar tergantuk-gantuk, ya kan? Ada juga pahalanya tuh. Ada pun sambil selonjor-selonjoran, ada yang sambil munyahan, pahalanya ada. Bahkan orang berilmu itu lebih ditakuti iblis ketimbang orang ibadah loh. Tuh, orang yang berilmu duduk-duduk menyender di tiang masjid, ketimbang orang yang sembahyang dia di sini sendirian. Iblis datang, iblis lebih takut sama orang duduk-duduk padahal dia tak mengapa-ngapui ketimbang orang sembahyang. Begitu masuk dia ke masjid, langsung keluar. Jumpa sama kawannya di simpang. Kemana Wan? Balik. Tapi nak menggoda orang sembahyang. Tak lalu. Kenapa? Itu dari dekat dia tu ada orang duduk. Duduk bukan sembahyang, apa takut kau? Berilmu itu, orang berilmu. Kalau yang sembahyang tu ku dekat udah berputar arah kiblatnya kata. Bercakap aku sikit dah lain dah uguk dia. Apalagi apa-apa ku goda. Tantal okat ketiga bilang okat pertama. Orang mereka ada sembahyang Isya. Kan mau gitu kalang kabut pemandangan sembahyang. Cuma rakaatnya pun lupa wak. Makanya ingat, di antara kesusahan dan di antara selain kesusahan, hal yang sangat merugikan ini dia. Bukan hal yang lain, tapi ketika sholat lupa rakaat. Sampai sholat pun kita lupa rakaat. Berarti cemano kita lagi hidup nih. Apa pun kita pikiran. Makanya semua dia butuh dengan ilmu. Cari ilmu, belajar banyak-banyak. Di army ada pengajian. Yang belum masuk army, ya silakan kalau mau. Kalau nggak mau, nggak ada paksaan. Dan tidak boleh maksa-maksa. Dalam agama aja pun nggak boleh dipaksa. Ketika sudah ada ilmu, maka hidup terarah. Kalau udah ada ilmu, hidup terarah. Ini kenapa enak kita malam nih? Karena ada ilmu. Ilmu apa? Teknologi. Mic. Kalau tak pakai mic, lecet tenggorokan. Syukur cuman 300 orang. Kalau sempat di lapangan tabligh akbar, menjojorit di ujung tak dapat apa-apa.
maka datang ilmu buat mudah. Aku pernah cek sound di lapangan, ribuan jemaahnya bang. Cek sound, cek halo, halo, halo. Ibu-ibu yang di ujung dengar tidak? Tidak Ustaz. Berarti dengar. Dijawabnya? Kalau tak dengar tak jawabnya itu. Ibu-ibu yang di ujung sebelah kanan dengar? Tidak Ustaz. Berarti dengar. Karena dijawabnya. Itu mudah gara-gara ilmu. Maka kalau ingin hidup mudah, yuk belajar banyak. Yang paling pokok adalah mempelajari ilmu agama. Ada yang jago bahasa Inggris, bagus. Ada yang bagus bahasa Mandarin, mantap. Ada yang mantap bahasa Arabnya, luar biasa. Tapi kadang kita kebanyakan lebih memedulikan dunia ketimbang urusan agama. Bahasa Inggris rajin kita les, bahasa Arab nggak mau belajar. Orang-orang tua sekarang pun kebanyakan ketika anak les komputer, les bahasa Mandarin, les bahasa Inggris, berapapun biaya disanggupi, tapi mengaji 15.000 sebulan payah bertunggak-tunggak utang tuh. Padahal ketika sudah hafal anak Quran, pandai ngaji, pandai bahasa Arab, sampai ke kuburan enak. Ini awak bahasa Inggris datang mendatangi mak ziarah anak puasa. Ziarah pakai bahasa Inggris. Assalamualaikum mam. Mam. How are you mam? How are you? Mam jawab di bawah. You how katanya pula. Kalau bangga dengan bahasa Inggris, kenapa tak kau banggakan bahasa Arab? Ini Indonesia Ustaz, bukan Arab. Betul. Kita tidak membanggakan Arabnya, tidak. Tidak bisa kita lepaskan budaya Islam dengan Arab. Karena lahirnya Islam itu dari tanah Arab. Dan Nabi Muhammad orang Arab. Bukan orang Tanjung Tiram. Ini Nabi Muhammad. Tak bisa dilepaskan. Bahasa Arab adalah bahasa di kubur nanti. Yang ditanya awak nanti bukan bahasa Inggris. Apakah orang bahasa Inggris berdoa sama Allah tidak kabul? Kabul. Allah paham segala bahasa. Bahkan ada orang berdoa tak bercakap aja pun Allah paham. Ada orang berdoa simple doa. Simple betul doa. Ya Allah, tahulah udah. Dia tahu Allah itu maha tahu. Ya Allah, tahulah udah. Nah, itu aja Allah paham. Boleh doa gitu Ustaz? Boleh, cuman kurang ajar. Silakan. Pakai bahasa apapun doa Allah paham. Tapi doa, jangan sholat. Kalau sholat pakai bahasa yang suka-suka kita, kacau masjid, malaikat bingung. Masuk uang batu bau, Allah maha boso. Masuk uang Padang, Allah nanggadang. Pergi ke Jawa, Gusti Allah. Kau sampai pergi ke Tanjung Balai, Allah nang togap letu. Kalau begitu kacau masjid. Malaikat bingung. Makanya tidak sah sholat seseorang kalau tidak menggunakan bahasa Arab. Ada mu'allaf tak paham bahasa Arab, tak hafal dia apa-apa. Apa dia bisa? Fatihah aja udah sembahyang. Walaupun tak bisa baca-bacaan lainnya. Ini menunjukkan pentingnya ya, belajar. Ada di kampung nih yang bisa mengajar bahasa Arab, buat privat, buat les. Belajar bahasa Arab, pentingnya bahasa Arab. Atau tak bisa bahasa Arab, logatnya aja Arab pun boleh. Mau kemana? Ke depan. Ini apa? Angkopo. Apa kau makan tuh? Bakso. Dengan siapa kau pergi?
kawan akrabku. Logat-logat Arab jadilah kawan akrab. Qalqalah sughra, qalqalah kubra. Aqqa, huruf qaf, qalqalah sughra karena letaknya di pertengahan. Maka seakan-akan pakai baris. Aqqa. Jangan baca aqqa, rob. Salah. Aqqa, aqqa. Jalan seperti air mengalir. Rob, ba di ujung. Ketika di ujung ada huruf qalqalah, maka qalqalah kubra. Agak pantulannya ada. Aqrab. Kan sedap sih. Sahib. Assalamualaikum sahabat. Kan sedap sih. Kawankan aku naik becak kok. Becak kok. Becak kok jadinya. Nah, hati-hati ya. Nah, itu namanya masuk air ya. Jangan diikuti. Nah, cuman kalau anda bahasa Arab dipelajari itu pasti bagus. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab akan memudahkan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Enak karena udah biasa terlatih bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab. Atau untuk membiasakannya, ada kawan yang juga kita bilang, nih kau hafal. Gini caranya, kita buat kosakata mufrad bahasa Arab 20 kosakata untuk dialog aja. Kasih hafal, kasihkan sama pengurus army. Selama seminggu atau 2 minggu hafal kalian. Nanti kita jumpa bercakap begini, jangan bahasa Indonesia. Terlatih, terbiasa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Wah, cuma rarat tuh kan. Apa kau bilang kata pula lagi? Min aina anta? Coba ulang dulu. Coba. Min aina anta? Tunggu. Muka kau atas dari dulu. Min aina anta? Dari mana kau? Oh, ana min suqa. Aku dari pajak. Aina taskun? Mana kau tinggal? Ana min Pasar Mereng. Bisa. Ini menunjukkan enaknya logat-logat Arab. Artinya belajar kita baik-baik. Jangan merasa puas dengan ilmu yang sudah kalian miliki. Apa yang sudah kalian nado, apa yang sudah kalian dapatkan, terus amalkan, ajarkan sama orang lain. Karena apa yang diajarkan sama orang lain mengamalkannya, dia pun mengajarkan sama orang lain terus sampai berapa puluh keturunan kita meninggal menjadi ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi dalam hadis, ada 3 amalan yang tidak terputus dari orang yang sudah meninggal dunia. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Macam aku nih lah. Makanya tidak soda puasa aku ceramah nih. Kemana-mana ceramah, membaca kemana-mana. Ada yang elok dikutip uang diamalkan. Oh cocok kata Ustaz Bukhari itu. Cocok juga aku buat. Dibuat diamalkannya. Dia punya laki. Dibilang sama laki dia. Punya anak. Disampaikan sama anak dia. Anak dia menikah. Punya anak lagi. Terus turun-temurun. Cakap aku hari ini. Dijelaskannya sama anak keturunan dia. Sampai 20 tahun ke muka. Selama 20 tahun ke muka itu. Aku dikasih Allah pahala. Asbab baiknya itu tadi. Begitupun namanya dosa jariah. Pahala jariah ada, dosa jariah ada. Ada seorang perempuan yang ibadahnya bagus, jilbabnya panjang, mohon maaf, bahkan pakai cadar, kemudian cakapnya baik, sholatnya bagus, rajin tahajudnya, bagus tilawahnya, meninggal, harapan kita itu anak perempuan, anak gadis pasti dapat nikmat kubur. Ternyata dia tidak mendapatkan nikmat kubur, malah mendapatkan siksa kubur. Kenapa? Karena sebelum dia berhijrah, dia pernah membukakan auratnya, dia pampangkan rambutnya, dia tunjukkan kemuliaan tubuhnya di hadapan media sosial, sampai sekarang belum dihapusnya. Selama mata orang memandang dengan pandangan maksiat, dengan pandangan dosa, dengan pandangan syahwat, sebanyak itu pula dosa yang akan dia tanggung walaupun dia mati sudah dalam keadaan bertaubat. Maka minta maaf sama minta ampun itu beda bang. Minta maaf masih harus sisa bokas-bokasnya, tapi minta ampun udah hilang semuanya. Yang kita raih adalah ampunan Allah. Itu kita sadarkan baik-baik. Mungkin, bukan menuduh, tidak. Mungkin dulu masih ada di Facebook, di Instagram ya kan. Ada foto. Ya kan. Akan nengok cewek yang modelnya
tak pakai jilbab pula. Ya Allah, jijiknya aku bilang. Mungkin masih ada foto-foto begitu. Periksa akun media masing-masing, hapus sebelum makin banyak laki-laki yang kurang ajar menengoknya. Laki-laki ini mati kurang ajar semua. Tak ada yang elok laki-laki ini doh. Makanya aku tak suka sama laki-laki. Cuman mana dibuat bang? Oh tak ditengok, tahu awak pantang. Tak ditengok, menantang. Hah. Tak ditengok, awak tahu hukum, tak cocok. Tak ditengok, terocok. Apa lagi? Tengok juga lah. Hah. Tengok, tidak, terlalu banyak menengok dia baru tidak. Makanya dosa laki-laki banyak berpusat dan bermuara di mata. Cemana menghapuskannya Ustaz? Banyak-banyak istighfar, kemudian wudhu memperbanyak itu. Ketika kalian basuh muka ini, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Dosa yang di wajah bercucuran dengan cucuhnya air wudhu kita. Makanya sunnah banyak wudhu, walaupun tak nak sembahyang wudhu banyak. Dosa yang di wajahnya hilang. Banyak dosa di wajah ni. Bau masuk tangan, Allahumma atini kitabi bi yaminih, Allahumma atini kitabi bi yaminih, Allahumma atini kitabi bi yaminih. Ya Allah, berikan catatan amal ibadahku dari sebelah tangan kananku. Dosa yang ada di tangan kanan dan tangan kiri hilang, dihapus Allah, diusap, ditipek, dikoje. Allahumma harim syari alan nar, Allahumma harim syari alan nar, Allahumma harim syari alan nar. Ya Allah, haramkan kepalaku ya Allah kepada neraka. Dosa yang di kepala hilang. Bau kaki, Allahumma sabbit qadami ala sirat, Allahumma sabbit qadami ala sirat, Allahumma sabbit qadami ala sirat. Ya Allah, kuatkan dan kokohkan kakiku menjalani titian siratul mustaqim. Dosa yang ada di kaki berguguran. Tapi dosa-dosa kocik, dosa-dosa menengok cewek gugur itu. Dosa-dosa yang kan ada matu akar gitu tak suka sama orangnya kan. Dosanya itu ada. Apalagi dosa gini tuh. Iya Allah ya Rabbi. Jijik kali lah kalian. Kalian jangan percaya kali sama orang nih ya dek. Jangan percaya kali sama orang nih. Kalian pun jangan suka PHP, tak musim lagi tuh. Chattingan dengan gombalan rayuan sayang cinta rindu kangen dan lain sebagainya lebih. Tak musim lagi untuk zaman sekarang kayak gitu. Ini udah 2021. Tak musim. Musimnya macam mana? Tengok, kalian dah tahu sendiri. Musim sekarang, kalau suka bilang suka, kalau rindu katakan rindu. Datangi ke Muhammad ayahnya, dekat dengan penghulu. Ijab kabul, ku nikahi, ku terima, selesai. Itu bau laki-laki gentleman. Ini masih beb. Merinding aku menyebutkannya merinding aku. Apalagi menyebutkan beb. Anak army pula itu. Hati-hati. Godaan iblis itu agak licin. Dia hanya mengarahkan, tapi kadang kita enggak tahu, silap. Alasannya tak ada hubungan. Pacaran? Enggak, kami enggak pacaran kok. Kau sering nyempuk? Enggak, kami biasa-biasa kawan kok. Tapi chattingannya yang udah maem kan tulisannya itu kan maem, yang udah maem, yang gapain, bosan, enggak bobok cantik. Tahu apa lama terus, dah tak dapat kabar, pergi ke Medan ganti nomor, putus sakit hati. La ilaha illallah.
Memang tak seberapa kali sakitnya kayak gitu. Yang sakitnya kan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ya kan? Itu baru sakit betul. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Wih, sakit kali itu ya Allah. Aduh. Pengalaman gue bilang korban. Pengalaman korban ini bro. Kadang awak demi cinta demikian. Cia. Dek, untuk kalian anak-anak perempuan, adik-adik perempuan, adik-adikku ingat satu hal. Ini sering ku sampaikan di mana-mana. Ketika ada seorang laki-laki yang mengetuk pintu hatimu, jangan terlalu mudah dan cepat kau membuka pintu itu. Karena yang datang belum tentu orang dewasa. Boleh jadi anak-anak. Sekali ketuk dia langsung pergi meninggalkanmu. Bahaya itu. Aku berharap berpikir gini. Kadang baper-baperannya kan. Iya Allah, ya Allah. Baper jijik kali lah aku nak baper kayak gituan. Kau tengok itu kata pemuda muslimah tidak seperti itu. Jaga harkat martabat diri kalian sebagai wanita muslimah yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Dulu masa jahiliyah perempuan hina, perempuan tak pernah dipandang. Lahir Rasulullah, perempuan jadi bermartabat. Dulu perempuan dijual bang di pasar-pasar, di mana-mana pajak, pokan, pasar ada perempuan diberdirikan. Lelang. Yang muda, yang tua, yang janda, yang gadis, nah, lelang. Berapa tak kau? Nah sini. Datang orang kayu Arab masa itu. Ini berapa? Dari kepala sampai kaki ditengok orang tu. Sekian, dijadikan babu. Babu sama pembantu beda. Pembantu walaupun capek kerja dia masih ada jam kerja dan gajinya ada semua dikasih. Tapi kalau babu mohon maaf, jangankan gaji, dia apukan pun tak ada masalah. Lahir Rasulullah, itu penjualan wanita tak lagi ada. Harkat martabat wanita diangkat, sehingga saking sayang cintanya Allah sama Nabi Muhammad karena mengangkat harkat martabat wanita. Ada satu surah dalam Al-Quran, surah An-Nisa, wanita. Ada surah Ar-Rijal. Adik-adik tolong buka Quran surah Ar-Rijal halaman 20. Ada. Tapi dalam Quran surah An-Nisa, wanita. Hebatnya wanita. Perjuangan dakwah Rasul ditopang oleh wanita. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, seorang wanita janda yang kaya raya, habis hartanya untuk Nabi Muhammad. Dakwah Nabi. Ibu kota ada, bapak kota tak ada. Ibu jari ada, bapak jari ada. Hari ibu ada, hari bapak. Yang ada hari ayah, itu baru-baru ini. Hari Kartini ada, Kartono tak ada. Ya kan? Tak ada. Idul Fitri ada, si Fitrah tak ada. Ini menunjukkan mulianya seorang wanita, dan kalian sebagai wanita adik-adikku, jaga marwahmu, jaga harkat martabatmu. Ini salah satu menghargai perjuangan Rasulullah kalau memang cinta sama Rasul. Jangan pernah ada laki-laki yang bukan muhrim menyentuh tangan ini. Jangan pernah ada laki-laki lain memandang tubuh kita dengan pandangan sesuka-sukanya. Jangan pernah ada laki-laki lain yang pernah membonceng kita seumur hidup selain suami yang kita idamkan. Nih baru wanita muslimah. Ini kan enggak, pacaran enggak, tapi kemana-mana boncengan berdua aja. Sengaja kereta dilicinkan nomor duduk. Tak ada lubang direm. Aja. Nah, jebakan-jebakan Batman-nya setan itu luar biasa deh. Banyak kali caranya. Dan itu harus kalian pahami. Dari mana caranya kita pahami? Ngaji. Di army ngaji, di masjid Sayyidina Abu Bakar ngaji, di masjid-masjid lain ngaji. Di mana-mana ngaji. Supaya semakin banyak wawasan, semakin dewasa pemikiran, semakin dada kita pun semakin luas untuk menerima apa yang ada, berlapang dada. Dan ketika itu pun orang yang berilmu diangkat Allah derajatnya.
yarfa'illahu lakum. Allah angkat derajat orang yang berilmu. Luar biasa. Kurasa pekau Isra Mi'raj tiap malam udah kalian datangi, ya kan? Tiap malam ada acara Isra Mi'raj di kampung gitu nih. Udah datang kalian, datang mendengarkan ceramah Ustadz, walaupun ada yang belum ceramah Ustadz siap dia balik. Banyak itu. Ceramah belum siap Ustadz ceramah, dia dah balik. Walaupun itu jadilah, walaupun 2 menit yang doang ceramah Ustadz tuh. Ini menunjukkan hampir tiap malam ilmu dah masuk, makanya malam ni aku tak fokus membahas Isra Mi'raj. Yang penting apa yang kita kumpulkan, kita cakap-cakapkan malam ini tercapai tujuan kita hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Aku tengok udah jam 12, kurang 1 jam. Jadi tak usah tak salah kan? Tak salah kan? Jadi ilmu itu penting, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Ilmu itu penting karena dengan ilmu kau akan jadi mulia di dunia, mulia di kuburan, mulia di akhirat. Dengan ilmu. Nabi yang pertama kali dikasih Allah ilmu ketika di proses penciptaan Nabi Muhammad melalui Nur Muhammad, baru Allah ciptakan, Allah berikan ilmu itu kepada Nabi Adam. Nabi Adam paham segala macam bahasa, Nabi Adam paham nama-nama benda walaupun benda itu belum ada. Itu salah satu mukjizat Nabi Adam. Handphone ada, tripod ada, gelas ada, kue ada, bunga sama potnya ada. Kita baru kenal sekarang semasa kita hidup. Nabi Adam dah tahu sebelum ini ada. Itu salah satu mukjizat Nabi Adam. Artinya ilmu. Siapapun kita yang butuh dan pengen bahagia dunia, pengen bahagia akhirat, maka ilmulah yang kita harapkan. Yang paling penting adalah ilmu akhirat. Kalau kau tanamkan padi, rumput akan ikut tumbuh. Tapi kalau ditanam rumput, padi tak mungkin tumbuh. Kalau pogi boleh kambing, tali dikasih sekalian. Tapi pogi boleh tali, kambing takkan mungkin dikasih. Artinya, kalau kau kejar urusan akhirat, dunia akan mengejarmu. Tapi kalau kau tak pernah mengejar akhirat, selalu memikirkan urusan dunia, akhirat belum tentu kau dapatkan. Saya kira ini dapat disampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kusampaikan malam ini walaupun sedikit, yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kekurangan dari ilmu saya sendiri. Di sana sini terjadi banyak kesalahan. Sebelum kita tutup, Ramadan udah diambang pintu. Yuk perbaiki semuanya. Sahabat-sahabatku, ada 3 pesan malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad. Yang ketika itu Nabi Jibril berdoa sama Allah, Nabi Muhammad yang mengaminkan. Kalau kita yang berdoa, kita aminkan, makbul tidak? Makbul, janji Allah, garansinya dikasih Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah, mintalah, pasti kukabulkan kata Allah. Kalimat pasti adalah janji. Janji harus tepati. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar dengan janjinya. Kalau kita saja udah dikasih Allah garansi bahwa kabulnya doa, apalagi yang doa malaikat Jibril yang ngaminkan Nabi Muhammad, pasti makbul. Apa kata malaikat Jibril berdoa sama Allah? Ya Rabb, celakalah, tolak, jangan pernah terima amal ibadah seseorang yang apabila dia ketika masuk Ramadan, seseorang itu boleh minta maaf dengan orang lain yang pernah dibuatnya salah. Kita banyak berkawan, jangan lupa minta maaf. Kata Imam Syafi'i, minta maaf itu ada 2. Pertama, jabat tangan. Yang kedua, ungkapkan semua salahmu. Kadang sekarang canggih pakai SMS, pakai WA. Padahal rumah dekat. Bercakap dia pakai puitis pula itu. Walau lisan tak bisa berucap. Walaupun tangan tak bisa apa lagi? Tak bisa apa? Berjabat. Nah, kan nunggu. Walaupun lisan tak bisa berucap, walau tangan tak bisa berjabat, walaupun kadang kaki tak bisa mendekat. Rupanya waktu dah stroke. Udah stroke dia, makanya tak bisa ngapa-ngapain. Mulut tak bisa berucap, tangan tak bisa berjabat, kaki tak bisa mendekat. Rupanya tak bisa bergerak terus. Stroke itu penyakit yang berat. Jangankan stroke segoraba aja berat. Ya kan? Apalagi stroke. Yalah segera baik berat, apalagi stroke.
datangi minta maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa sama Allah, ya Rob, celakalah, tolak amal ibadahnya, puasanya di siang hari sebulan penuh Ramadan jangan terima, tahajudnya tiap malam jangan kau terima, duha paginya jangan kau terima, semua amal ibadahnya sebulan penuh Ramadan jangan pernah kau terima ya Rob. Kalau ada seorang anak ketika Ramadan masuk dia boleh minta maaf sama ayah emaknya. Kata Nabi, amin. Bang, kakak-kakakku, aku yakin dan percaya kita semua ada seorang anak punya orang tua. Ada yang lahir dari pokok pisang? Tak ada kan? Berarti punya emak semua. Yuk datangi emak gitu. Jauh, telepon. Dekat, datangi. Di rumah, datangi. Mengabdi, muliakan, cinta, hormati dia. Siapa anak yang memuliakan orang tuanya seperti raja dan ratu dalam rumah tangganya, maka Allah akan memberikan rezeki raja dan ratu untuk dia. Bahkan siapa anak yang datang ke rumah mamanya dengan senyuman yang sumringah, disambut senyuman lagi oleh mamanya, mereka senyum keduanya, kata Allah dibangunkan surga untuk mereka berdua. Pesanku, ingat satu hal, satu orang ibu sanggup merawat dan mendidik 12 orang anak, tapi 12 orang anak belum tentu sanggup merawat seorang ibu. Satu orang ayah sanggup berkorban mati-matian untuk mencarikan nafkah 10 orang anaknya, tapi 10 orang anak belum tentu sanggup berkorban mati-matian untuk seorang ayah. Selagi ada orang tua, datangi, muliakan mereka, cium tangannya. Mencium tangannya letaknya di hidung, kalau bisa dicium di mulut, bukan di kening atau di pipi, kadang ketungkik pula dibuatnya. Datangi. Udah ninggal Ustaz, cuman cara kami mengabdi sama ayah mak kami udah ninggal dunia. Yang pertama, datangi kuburnya, ziarah kubur. Ziarah kubur doa, bukan berdoa di kuburan, tidak. Kadang banyak orang menafsirkan berdoa di kuburan, minta amu kubur, tidak. Apa pula nggak ada otak awak minta amu kuburan, gila bu. Minta sama Allah, cuman karena awak pas datang ke tempat ayah emak di kuburan, situ sekalian. Ini tidak, anak sekarang datang ke kuburan bukan nak ziarah, bukan nak berdoa, selfie, bawa parang, bawa handphone, dibolongnya batu nisan, dicabut-cabutnya rumput, dipotong-potong, bawa selfie ke nisan tuh, bawa buat postingan. 3 tahun sudah berlalu ibu, sakit derita yang dulu kau rasakan sudah pun tiada lagi kau rasakan. Mata ini merindukan pandangan dan tatapanmu ibu. Aku juga merindukan derap langkah kakimu ketika datang ke kamarku. Setiap pagi jam 2, jam 3 kau bangunkan aku sahur dengan panggilan nak, nak. Nak bahasanya tapi enggak doa. Omaknya ditanya orang di dalam, tetangga sebelah Blok M. Kata kakak sebelah, siapa itu dah? Kak Ida semua. Anak aku, yang jantan, betina. Yang jantan menantu. Oh betina anak, iya ngapain untuk minta adu tahun tu. Kenapa? Tengok datang selfie sama motong-motong rumput, doa pun tidak. Aku bisa kata tu. Nah, datangi, cara mengabdi sama orang tua. Pertama datangi kuburnya, ziarah, doakan dia. Tak pun bisa ziarah di rumah, doakan, sembahyang doakan. Yang kedua, sambung silaturahim ayah emak gitu. Kemudian selain menyambung silaturahimnya, sedekah atas nama emak ayah gitu. Insya Allah anak yang berbakti sama orang tua adalah anak yang sukses dunia dan akhiratnya. Berapa banyak anak yang kaya raya ketika durhaka sama orang tuanya, kekayaannya tak berguna. Tapi ada anak yang hidupnya sederhana, mengabdi sama orang tuanya, dimuliakannya orang tuanya, rupanya dia adalah anak yang paling bahagia di dunia akhirat. Senangkan orang tuamu, bahagiakan orang tuamu, buat senyuman sumringah di wajah orang tua, maka Allah akan bahagia melihat kita. Saya kira ini yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.